Film garapan sutradara Tema Patroza ini menceritakan keluarga Melina yang mendapatkan gangguan gaib dari kematian orang terdekat. Suami Melina berusaha mencari tahu apa yang terjadi, namun tak kunjung mendapat jawaban. Ternyata semua kejadian mistis yang menghantui istrinya itu berhubungan dengan bayi yang telah meninggal. Semakin mereka berusaha menguak misteri kehidupan, semakin besar pula bahaya yang mengintai keluarga. Akankah Melina berhasil lepas dari belenggu kesalahan di masa lalu? Berikut ceritanya. Untuk menyambut kehadiran buah hati tercinta, Melina bersama Daniel menghias kamar anak dengan berbagai pernak-pernik mewah dan berkelas. Meski hamil tua, sebagai seniman, Melina semangat menghias dinding kamar anaknya dengan lukisan tangannya sendiri. Daniel berlari melihat istrinya hendak menuruni tangga. Ia terlalu khawatir dengan keselamatan si jabang bayi beserta ibunya. Melina dan Daniel sudah tak sabar untuk meminang anak kembar yang akan diberi nama Flora dan Fiona. Sebagai keturunan keluarga Baskoro, Melina bersikeras memberi nama Flora Adelia Baskoro dan Fiona Adelia Baskoro. Saat Daniel hendak pergi kerja, Melina masih sehat dan ceria mengantar suaminya hingga ke depan rumah. Tak berselang lama, perut Melina terasa seperti mau pecah dan mengeluarkan banyak darah. Wanita itu berteriak, memanggil sang suami yang untungnya belum masuk ke dalam mobil. Dibantu asisten rumah tangga Hastuti, mereka membawa Melina ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan penanganan medis. Dokter dan perawat langsung menyiapkan semua alat persalinan untuk menyelamatkan bayi di dalam perut Melina. Setelah satu bayi keluar, Melina masih kesulitan untuk melahirkan satu bayi lainnya. Meski Melina sudah sangat lelah mengejan, dokter berhasil mengeluarkan bayi itu. Nasnya, satu anak kembar tak bisa bertahan dan dinyatakan meninggal setelah lahir ke dunia. Mengetahui pertanda kematian dari dokternya, Melina langsung menangis histeris penuh kesedihan. Ia tak menyangka anak kembar yang diharapkan kelahirannya justru meninggal dunia. Untungnya masih ada satu anak kembar yang berhasil selamat dan dirawat di ruang intensif perawatan bayi. Dan film pun dimulai. Setelah 2 minggu opnam, Melina membawa pulang satu anak yang diberi nama Flora. Hastuti sudah menunggu kepulangan sang majikan dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Melina bergegas membawa bayi itu ke dalam kamar, di mana semua ranjang dan berbagai mainan sudah disiapkan untuk 2 anak di sana. Satu ranjang bayi dibiarkan kosong karena nyawa Fiona tak bisa diselamatkan. Daniel menghampiri istrinya sembari membawa buket bunga kiriman dari adik kandungnya Jessica yang masih kuliah di luar kota. Melihat satu ranjang kosong, Daniel hendak mengeluarkan ranjang bayi itu untuk disimpan di gudang. Melina menahan ranjang bayi itu seolah tak rela melepaskan Fiona dalam hidupnya. Biar di sini aja dulu. Untuk menghibur sang majikan, Hastuti menghampiri Melina dan menceritakan keyakinannya tentang arwah bayi kembar yang meninggal dunia. Dari beberapa literatur dikatakan bahwa bayi yang meninggal dunia akan berubah ke dalam wujud lain dan tetap setia menemani ibunya sampai tiada. Untuk menjaga arwah bayi yang meninggal itu, Hastuti menyarankan agar Melina mengadakan upacara selamatan. Selain untuk mendoakan arwah, upacara selamatan juga bisa mengurangi rasa sedih di hati keluarga yang ditinggalkan. 5 tahun kemudian, Melina dan Daniel memberi kejutan ulang tahun untuk anak sematawayang mereka. Flora yang sibuk bermain kotak musik itu sama sekali tidak bahagia melihat kue dan hadiah dari orang tuanya. Ia lebih tertarik bermain kotak musik sendirian di pojokan. Bahkan saat melihat kue itu, Flora tampak marah dan kesal hingga angin berhembus kencang memadamkan lilin angka 5. Melina semakin frustasi melihat tingkah putri sematawayangnya yang bermuram durja. Sejak lahir, Flora jarang berbicara dan terus menyendiri. Melina sudah melakukan berbagai cara untuk memeriksakan kondisi kesehatan putrinya itu, namun tak ada gangguan apapun pada Flora. Malam harinya, saat Melina tidur lelap, sosok bayangan manusia tampak berdiri tepat di balik tirai jendela. Selimut Melina mengembang di mana sosok bayi merangkak tepat di atas dada. Seketika itu,
Terdengar teriakan Flora yang sangat kencang hingga membuat Daniel dan Melissa berlari menghampiri kamar anaknya. Anehnya, Flora masih tidur dengan lelap tanpa ada gangguan apapun juga. Daniel baru menyadari jika jendela kamar Flora terbuka sebagian. Ia langsung menutup jendela dan menguncinya. Entah bagaimana, jendela itu bergeser kembali dan terbuka dengan sendirinya. Daniel kembali mengunci jendela dan membawa Flora untuk tidur bersamanya. Di jam lewat tengah malam, Flora terbangun mendengar suara anak kecil dan melenggang pergi meninggalkan ranjang. Melina bingung mencari keberadaan Flora yang menghilang entah kemana. Ia mengintip ke kolong ranjang, namun putrinya itu tak ada di sana. Sosok hantu mengerikan justru muncul di belakang Melina dan duduk manis di atas sofa. Pintu kamar terbelah lebar di mana Flora berdiri termenung di depan pintu kamar mandi. Flora? Melihat tisu habis, Melina meninggalkan Flora sejenak untuk mengambil tisu yang baru. Pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya dan terkunci rapat hingga membuat Melina ketakutan karena Flora terkunci sendirian di sana. Daniel sampai terbangun mendengar teriakan Melina yang sangat kencang. Tak berselang lama, pintu kamar mandi berhasil terbuka. Flora menunjuk ke kaca di mana coretan darah tampak mengerikan ada di sana. Entah siapa pelaku vandalisme yang menulis semua orang harus mati itu. Daniel masuk ke kamar mandi, namun tulisan itu menghilang dalam sekejap. Melina jadi bingung sendiri karena tak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Hastuti memergoki Flora bermain dan bercakap sendirian di dalam kamar. Takut terjadi hal buruk, Hastuti mengajak Flora untuk ikut masak kue di dapur bersamanya. Setelah menghadiri pemakaman seorang kerabat, Melina curhat dengan sepupunya Ivan terkait hal mistis yang dialaminya. Sebagai dokter, Ivan tak mempercayai hal mistis dan menduga Melina mengalami gangguan kecemasan yang tinggi. Jika dibiarkan, maka kondisi Melina akan semakin parah melebihi depresi biasa. Apalagi Melina mulai melihat dan mendengar hal aneh yang sebenarnya tidak ada. Ivan menduga ada gejala schizofrenia yang akan terus berkembang jika tidak diterapi. Melina langsung marah dan tak terima karena merasa dicap gila. Ivan menyarankan agar Daniel membawa Melina liburan panjang dan menikmati suasana baru untuk mengalihkan kesedihan. Daniel langsung menghampiri Melina sembari menawarkan liburan kemanapun yang diinginkan istrinya. Melina yang murung berkata jika dirinya butuh tempat sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk kendaraan. Malam harinya, saat Melina hendak mandi, ia melihat lampu kamarnya terus berkedip. Ia berjalan menghampiri lampu itu dan Melina menjerit histeris sembari berkata ada hantu di depannya. Daniel ikut panik mendengar ucapan istrinya itu dan memeriksa kondisi kamar yang tidak terlihat ada keanehan di sana. Di waktu yang sama, Flora masih berkeliaran di sekitaran rumah dan berhenti tepat di depan pintu gudang. Hastuti yang melihat hal itu langsung menghampiri Flora agar anak itu segera kembali ke kamar karena hari sudah malam. Listrik rumah mendadak padam membuat Daniel terpaksa meninggalkan Melina sendirian di dalam kamar. Melina berlari menuju ke kamar anaknya yang sudah tidur di kegelapan. Dari luar jendela tampak Hastuti yang berdiri termenung dengan kepala menunduk tak bergerak. Melina menyapa asistennya itu, namun Hastuti tidak bergeming. Daniel berhasil menyalakan saklar listrik dan tiba-tiba Daniel hendak kembali ke kamar, namun ia melihat Hastuti sudah terkapar tak bernyawa setelah jatuh dari tangga. Di waktu yang sama, Melina masih bergulat dengan sosok Hastuti yang terus berusaha membunuhnya dengan cekikan. Sosok Hastuti itu menyeret kaki Melina yang berusaha pergi darinya. Mendengar teriakan istrinya, Daniel lari masuk rumah dan melihat Melina terkapar di lantai. Melina hanya bisa melihat sosok arwah Hastuti yang bermata merah menyala berusaha untuk membunuh dirinya. Daniel menyadarkan Melina hingga sosok Hastuti menghilang. Daniel menjelaskan jika Hastuti baru saja meninggal setelah jatuh dari lantai 3.
Polisi bersama tim medis mengevakuasi jasad Hastuti dan meminta keluarga Daniel untuk meninggalkan rumahnya selama beberapa hari guna memudahkan proses penyidikan. Akhirnya, Daniel membawa Melina dan Flora untuk liburan di Kawah Putih. Dalam perjalanan itu, Daniel mendapat telepon dari Jessica yang mengabarkan jika dirinya sudah selesai ujian dan libur semesteran. Daniel meminta Jessica untuk datang ke rumah agar bisa menemani Flora setelah Hastuti tiada. Sesampainya di villa tujuan, mereka langsung melakukan berbagai hal menyenangkan seperti memetik buah dan berkeliling danau. Daniel dan Melina tak bisa jauh satu sama lain, sementara Flora menjaga jarak dari kedua orang tuanya sendiri. Daniel sampai berangan-angan agar Flora bisa berbicara normal dan memanggilnya Papa. Baru ditinggal sebentar, Flora sudah tidak kelihatan berada di mana. Daniel dan Melina bingung mencari keberadaan anak itu yang ternyata jalan sendirian ke taman bunga. Secara mengejutkan, Daniel bertemu dengan mantan kekasih yang bernama Bianca. Daniel tak menyangka mantan kekasihnya itu muncul di waktu yang tidak tepat. Ia mengaku masih belum bisa melupakan Bianca dan mencari keberadaannya selama beberapa tahun. Bianca pun merasakan hal yang sama. Ia tak mau melepas cincin yang diberikan Daniel untuknya. Tak berselang lama, Melina datang bersama Flora. Mereka berkenalan di mana Bianca mengaku sebagai teman lama Daniel. Melihat Bianca, Flora langsung tersenyum dan bermain bersamanya. Melina heran melihat tingkah Flora yang langsung akrab dengan orang asing. Biasanya anak itu ketakutan saat baru pertama bertemu, namun hal itu tidak berlaku pada Bianca. Mereka bermain riang gembira hingga Flora tak mau berpisah dengan Bianca. Melina terpaksa mengajak Bianca ikut makan siang bersamanya. Untuk pertama kalinya, Flora mengucapkan kalimat panjang memohon pada ibunya agar Bianca menginap di kamarnya nanti malam. Saking sayangnya pada anak, Melina tak bisa menolak keinginan putri semata wayangnya itu dan membiarkan Bianca berlibur bersama mereka di villa. Malam harinya, Melina sibuk berpacaran dengan Daniel dan membiarkan Flora bermain bersama Bianca. Melina sangat bahagia karena bisa melihat putrinya tersenyum riang bahagia. Tanpa tahu siapa Bianca sesungguhnya, Melina berkata jika Bianca bak ibu peri yang datang dengan membawa keajaiban. Melina melenggang pergi untuk ikut bermain bersama Bianca dan Flora. Daniel yang duduk sendirian teringat dengan hubungan di masa lalu. Saat itu, Daniel terpaksa membatalkan pertunangan dengan Bianca karena terbentur restu orang tua. Bianca membujuk Daniel untuk pergi keluar kota dan menikah secara diam-diam di sana. Daniel tak bisa meninggalkan kedua orang tua dan merelakan hubungannya kandas. Ia memberikan cincin tunangan pada Bianca sebagai tanda perpisahan untuk selamanya. Bianca memberi kotak musik pada Daniel sebagai kenangan untuk kisah cinta mereka berdua yang tak akan pernah padam. Flora yang kegirangan berteriak memanggil sang ayah. Mendengar nama itu, Daniel sangat berbahagia dan ikut bermain bersama mereka. Bianca mengajak bermain peta umpet di mana Flora mendapat giliran jaga. Melina bersembunyi di dalam kamar sementara Bianca curi kesempatan untuk berduaan dengan Daniel. Setelah selesai menghitung, Flora masuk ke dalam rumah untuk mencari ayah dan ibunya. Melina dikejutkan dengan sosok hantu wanita yang merangkak mendekati dirinya. Melina ikut merangkak mundur dan Daniel lari menghampiri Melina yang ketakutan dan berusaha menenangkan istrinya itu. Melina dan Flora pun bergegas tidur karena malam semakin larut. Daniel menghampiri Bianca di kamar lantai 2 untuk sekedar berterima kasih padanya. Saat pagi menjelang, Flora kembali merengek minta Bianca untuk ikut pulang bersama mereka. Akhirnya, Bianca diajak ke rumah dan dibawa masuk ke kamar Flora. Daniel membawa Bianca ke kamar sebelah agar bisa berbicara berdua. Ia meminta Bianca untuk segera move on dan mencari pengganti dirinya karena Daniel sudah punya anak istri. Bianca justru semakin iri dengan kehidupan Daniel yang bergelimang harta. Daniel menegaskan jika dirinya tidak akan mengkhianati Melina yang sudah menemaninya dari nol baik dalam suka maupun duka. Keesokan harinya, Jessica sampai di rumah Daniel untuk menghabiskan waktu libur semesteran di sana. Sebelum berangkat kerja, Daniel meminta Jessica untuk menjaga Melina dan Flora.
Melina langsung menyambut adik iparnya itu dan membawa Jessica ke kamar tamu. Sesampainya di kamar, Jessica mendengar suara dentuman pintu di lemari pakaian. Ia melihat pintu lemari itu bergerak dengan sendirinya. Saat dibuka, ternyata Flora yang bersembunyi di dalam lemari itu membuat Jessica terkejut sampai jatuh terjungkal. Bianca mencari keberadaan Flora hingga bertemu dengan Jessica. Mereka sudah saling mengenal karena Bianca sangat dekat dengan keluarga Daniel sebelum akhirnya gagal menikah dengannya. Ia menjelaskan bertemu Daniel di Kawah Putih dan diminta tinggal di rumahnya untuk menemani Flora. Setelah pernikahannya gagal, Bianca mengaku pergi jauh dan menyepi untuk menyembuhkan luka di hatinya. Malam itu, Jessica merasakan ada yang aneh dengan rumah kakaknya. Ia memeriksa lantai 2 di mana pintu kamar Bianca terbuka lebar. Saat memasuki pintu itu, ternyata Jessica lari ketakutan menuju kamar Melina sambil berteriak histeris. Ia menyeret tangan Melina untuk melihat sosok asli Bianca yang sudah berubah jadi hantu. Sesampainya di kamar itu, Bianca sudah berubah menjadi manusia normal pada umumnya. Jessica mencoba meyakinkan Melina jika Bianca sebenarnya adalah hantu. Melina tak bisa percaya dengan tuduhan Jessica yang tidak berdasar dan melenggang pergi kembali ke kamarnya. Di tempat lain, Daniel menyusup ke rumah Bianca yang cincin pertunangannya masih tersimpan di sana. Ia menemukan kitab kuno berisi tata cara melakukan perjanjian dengan iblis. Sebuah catatan menunjukkan penjelasan terkait ajian Poncowongso untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Ajian Poncowongso digunakan untuk melemparkan kutukan pada musuh yang telah mencuri hal berharga dari seseorang. Jasad yang telah membusuk bisa kembali hidup dan mengisi jasad itu menggunakan jin wanita. Iblis itu harus diberi makan darah bayi dari musuh yang dituju. Semua yang lahir dari neraka akan kembali ke neraka. Daniel langsung pergi ke makam anaknya Fiona untuk menggali kuburan itu lagi. Di tempat lain, Jessica yang sudah tertidur lelap ditarik kakinya hingga jatuh dari ranjang. Pintu kamar terbuka seiring sosok bayangan melintas di luar jendela. Daniel baru selesai menggali dan menyingkirkan kayu penutup jasad yang ternyata jenazah bayi mungilnya itu sudah menghilang. Makam kosong itu pun membuat Daniel yakin akan kejahatan Bianca. Ia menelpon Melina namun tak diangkat karena istrinya itu sudah tidur bersama Flora. Jessica yang ketakutan merekam kondisi rumah dan berjalan menuju ke kamar Bianca. Di tempat itu ia melihat Flora duduk bersimpuh di depan Bianca seolah sedang merapalkan mantra. Daniel menelpon Jessica setelah berulang kali gagal menghubungi Melina. Suara dering telepon itu membuat Bianca mengetahui keberadaan Jessica. Seketika itu, Daniel menyadari akan adanya bahaya setelah mendengar teriakan Jessica yang mengerikan. Daniel bergegas ke mobil untuk pulang ke rumah, namun iblis Bianca menyerang Jessica dengan melempar berbagai macam benda. Jessica lari keluar namun terjebak ke lorong panjang. Hantu wanita itu terbang mengejar Jessica hingga membuat gadis itu lari tunggang langgang ketakutan. Baru sebentar mengambil nafas panjang, seutas rambut panjang menjuntai turun ke muka Jessica. Ternyata karena Jessica sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Bianca tak bisa membiarkan Jessica lolos begitu saja. Ia menjambak rambut gadis itu dan melempar tubuh Jessica ke lantai bawah. Gadis itu lari menjauh namun Bianca tak mau melepaskan Jessica. Tubuh Jessica ditimpa dengan lentera besar hingga tak bernyawa lagi. Melina baru bangun setelah mendengar keributan di lantai bawah. Ia membangunkan Flora yang asik tidur hingga membuat si anak iblis itu murka. Flora mencekik leher ibunya sendiri dengan mata merah menyala. Anak itu memiliki kekuatan besar untuk menyeret tubuh Melina dan mencabik kakinya. Ia berlari mencari Jessica yang ternyata sudah tewas tertimpa lampu ruang tengah. Dari atas, sosok Bianca bertengger menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendam. Saat ia melompat turun ke arah Melina, wanita itu dengan sigap lari ke lantai 2. Melina mengambil pedang yang tersimpan di bawah rak dapurnya. Bianca muncul mengatakan jika ia sudah 5 tahun menjalin hubungan kekasih dengan Daniel. Ia menuduh Melina sebagai orang ketiga yang merebut cinta Daniel darinya.
Ia bersumpah akan membuat Melina menderita dalam sepanjang hidupnya. Melina menebas pedang panjangnya hingga merobek mulut Bianca. Dengan sangat memukau, luka robekan itu berhasil menyatu kembali dan sembuh seperti sedia kala. Bianca berhasil mencekik Melina dengan kekuatan sihir dan mengepas tubuh Melina ke udara. Daniel baru sampai rumah langsung memukul Bianca yang sibuk mencekik leher istrinya. Bianca pun mengaku jika ialah yang mencuri jasad Fiona untuk dijadikan tumbal ajian Ponco Wongso. Bayi Fiona yang sudah mati berhasil dihidupkan kembali dengan ruh iblis di dalamnya. Bianca menyamar jadi perawat untuk menukar Flora dan Fiona. Setelah membuang Flora, Bianca mengakhiri hidup dengan menggantung tali. Ia menyerahkan raganya untuk dirasuki iblis hingga 5 tahun kemudian Bianca berhasil bangkit kembali. Ia mengembara untuk mencari keberadaan Daniel dan melancarkan aksi balas dendam. Ia berteriak kencang bahwa keluarga Daniel harus mati dengan cara menyakitkan seperti dirinya. Daniel dan Melina lari masuk ke dalam mobil namun Flora berdiri di depan mereka. Tak berselang lama, sosok Flora menghilang dan Daniel menggunakan kesempatan itu untuk melenggang pergi. Baru beberapa saat melangkah, Jessica muncul di hadapan mobilnya. Daniel menghentikan mobil untuk turun dan membawa Jessica ke rumah sakit. Melina melarang suaminya turun karena Jessica yang sebenarnya sudah mati tertimpa lentera. Mereka bergegas pergi meninggalkan jasad Jessica hingga tiba-tiba sosok Flora muncul dari bangku belakang. Bocah nakal itu menampar pipi ibunya dan mencekik leher sang ayah hingga mobil mereka terjungkal di jalanan nan lenggang. Melina dan Daniel terlempar keluar di mana jasad Jessica mengikuti mereka berdua. Bianca kembali menunjukkan wujud aslinya sebagai iblis bertaring yang bengis dan jahat. Daniel teringat kalimat dalam kitab yang berkata jika makhluk lahir dari api, maka matinya pun terkena api. Daniel menyalakan korek yang tersimpan di saku celana dan melemparkannya ke arah Bianca. Sosok hantu wanita itu terbakar bersama dengan mobil Daniel yang telah ringsek. Melina kerasukan iblis Bianca dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Daniel mencoba menyadarkan Melina, namun istrinya itu sudah tiada. Bianca yang mendekam di dalam tubuh Melina menghempaskan Daniel hingga menghantam pohon. Melina dibawa lari masuk ke dalam hutan hingga Daniel bingung mencarinya. Ternyata Melina terbang tinggi di angkasa dan masuk ke rumah pohon tengah hutan. Daniel mencari keberadaan istrinya di rumah pohon itu dan Melina menghudus dada suaminya sendiri dengan beberapa kali tusukan pisau tajam. Tak puas hanya menusuk dada, Bianca dalam tubuh Melina melempar kapak untuk membelah kepala Daniel, namun tidak kena. Hari tak terasa sudah terang. Bianca yang masih belum lelah bergegas mengambil gergaji listrik untuk memotong tangan dan kaki Daniel. Setelah tertawa terbahak-bahak, tubuh Melina dibawa terbang ke udara untuk ditanam hidup-hidup. Meski tangan dan kakinya sebelah buntung, Daniel masih bisa merengkuh tubuh Melina. Ia merayu dan mengucapkan berbagai kata cinta untuk menyadarkan Melina dari kerasukan setan. Melina teringat dengan pengalaman manis saat bersama Daniel dan berhasil tersadar. Mereka saling berpelukan, sementara iblis Bianca yang keluar dari tubuh Melina tenggelam di dalam liang lahat. Iblis itu tak kuat menahan panas sinar matahari dan terbakar dengan sendirinya. Setelah pulih dari luka pertempuran, Melina dan Daniel mulai mencari keberadaan anaknya Flora yang entah masih hidup atau sudah mati. Untungnya pencarian itu berbuah hasil di mana rumah sakit setempat menemukan Flora di panti asuhan Semesta Kasih. Melina langsung menjemput Flora dan membawanya pulang. Akhirnya keluarga itu bisa utuh kembali berbagi satu naungan yang bahagia. Dan film pun berakhir. Bertemplate pada film horor lokal mediocre, tayangan satu ini bisa menjadi sajian santai sore sembari menunggu jam pulang kerja. Indahnya lokasi syuting khususnya di kawasan Kawah Putih membuat film horor satu ini lebih estetik dan memulai dari segi pengambilan gambar. Konsep perjanjian dengan iblis sengaja ditonjolkan untuk menambahkan kengerian dalam pembalasan dendam patah hati. Kisah dalam film menegaskan bahwasanya kekuatan cinta bisa mengalahkan kejahatan yang datang dari neraka jahanam sekalipun.
Plot twist terbaik ditampilkan di akhir saat iblis wanita mati terbakar api dengan sendirinya. Di malam sebelumnya, iblis itu sudah coba dibakar tapi tidak mempan oleh api buatan. Tampaknya energi kalor dari sinar matahari jauh lebih sakti untuk membasmi iblis. Atas dasar itu, penampakan tidak terlihat di bawah sinar matahari. Mungkin takut terbakar sendiri seperti Bianca. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.